yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, yang tidak disebutkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada prakteknya di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim, tapi kemudian menjadi sesuatu yang baru dari zaman ke zaman. Tentu dari zaman ke zaman itu ada sesuatu yang baru, karena zaman ini berputar dan berkembang. Akan tetapi kemudian satu kaidah yang tetap yang berlaku dalam setiap zaman, bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Hal-hal yang baru itu kemudian didiskusikan oleh para ulama, lalu kemudian difatwakan, lalu kemudian kita mengikuti itu semua. Tinggal bagi kita dengan kemudahan cara hidup hari ini bisa berkonsultasi langsung kepada para ulama yang ada, bisa bertanya, bisa mendengarkan kajian dari berbagai media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kawan-kawan sekalian di vlog saya di MMR Kanada ini. Dan saat ini saya ingin meliput kajian yang diadakan di pemondokan jemaah haji yang berasal dari Lombok terutama. Jadi ini embarkasi LOP Lombok di rumah nomor 106. Ini di lantai PR ya. Lantai PR ini merupakan lantai khusus musola. Sini para jemaah haji yang bertempat tinggal di rumah ini, mereka selalu melakukan sholat dan juga kajian di tempat ini. Oke, kita ikuti terus rekan-rekan sekalian liputan ini. Dan yang memandu kajian ini adalah salah seorang teman saya yang berdomisili di tanah suci kota Mekah ini. Beliau menceritakan secara betul-betul rinci bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah sampai kemudian di Mekah dan kembali ke Madinah dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sini. Ada yang melahirkan, ada yang haid, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berlaku hanya tahun ini atau untuk seterusnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini berlaku untuk seterusnya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu berlaku juga untuk kita dan seterusnya. Karena ini adalah ibadah yang hanya satu kali dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah ibadah pertama dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat dan pertanyaan-pertanyaan kita kepada para pembimbing, nilai pendidikannya, nilai tarbiyahnya adalah bahwa nanti ketika bapak ibu sekalian pulang ke tanah air, setelah bapak ibu menjadi seorang yang sudah melakukan ibadah haji, melengkapi ibadah rukun Islam yang 5, maka diharapkan kita sering-sering bertanya dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar apa yang kita lakoni, agar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sisi tarbiyah, ini adalah sisi pendidikan dari ibadah haji. Jadi dia bukan hanya sekedar manasik, bukan hanya sekedar kita bertanya agar ibadah kita itu sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Tapi di balik itu ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala selipkan sebagai hikmah agar kita terbiasa bertanya, agar kita terbiasa mendatangi ulama, agar kita terbiasa mendatangi ustadz dan kiai kita bertanya tentang masalah agama kita, agar kita tidak ngawak, tidak ngarang-ngarang di dalam beribadah. Dan ibadah itu cakupannya sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batin. Jadi yang disebut ibadah itu, kata beliau, adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang tampak terlihat oleh manusia atau yang tersembunyi di dalam hati kita. Ketika dia adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta praktek para sahabat dan penjelasan para ulama kita yang muktabar. Apa yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, yang tidak disebutkan oleh sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada prakteknya di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim, tapi kemudian menjadi sesuatu yang baru dari zaman ke zaman. Tentu dari zaman ke zaman itu ada sesuatu yang baru, karena zaman ini berputar dan berkembang. Akan tetapi kemudian satu kaidah yang tetap yang berlaku dalam setiap zaman, bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Hal-hal yang baru itu kemudian didiskusikan oleh para ulama, lalu kemudian difatwakan, lalu kemudian kita mengikuti itu semua. Tinggal bagi kita dengan kemudahan cara hidup hari ini bisa berkonsultasi langsung kepada para ulama yang ada, bisa bertanya, bisa mendengarkan kajian dari berbagai media. Intinya apa Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dulu di zaman para sahabat ridwanullah alaihim, mereka langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat yang tidak paham bertanya kepada para sahabat yang senior yang dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita hari ini, kita perbanyak bertanya tentang ibadah haji kita, dan kita jadikan itu sebagai pelajaran agar kelak kita kembali ke tanah air terbiasa bertanya terhadap urusan agama kita, agar kita tidak ngawak, agar kita tidak ngarang-ngarang, agar kita tidak salah jalan, dan agar kita tidak tersesat. Orang yang tersesat, orang yang salah jalan itu biasanya karena mereka tidak membiasakan diri bertanya. Kalau itu terjadi ketika kita mencari alamat, begitu pula ketika kita melakukan ibadah. Kesalahan praktek ibadah kita karena kita malas bertanya, karena kita malas menuntut ilmu, karena kita malas mencari tahu apa sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan sehingga ia sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita menjadikan ibadah haji kita itu adalah titik tolak kita untuk mengambil uswah dan qudwah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Jadi apa yang kemarin kita sebutkan dari maqasid atau maksud dan tujuan serta hikmah ibadah haji itu mesti kita hafal satu persatu agar ini menjadi oleh-oleh kita termahal. Selain kita membawa oleh-oleh yang sifatnya fisik, air zam-zam dan lain sebagainya, kita pulang dengan membawa pelajaran yang berharga dari 30 atau 40 hari kita berada di tanah suci. Salah satunya yang kita bahas pada hari ini, bahwa ibadah haji ini mengajarkan kita banyak-banyak bertanya di dalam urusan ibadah kita, di dalam urusan agama kita, agar kita tidak salah, agar kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji kita dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijadikan uswah suri toladan bagi kita, bagi umat, bagi manusia semuanya, agar kita menggapai kebahagiaan bukan hanya di akhirat, juga kebahagiaan kita di dunia. Ketika kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga, di dalam hubungan kita dengan pasangan-pasangan kita, dalam hubungan kita dengan anak-anak kita, dalam hubungan kita di tempat kerja kita, di tengah masyarakat kita, dengan tetangga kita, dan dengan siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan bagi kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Selanjutnya kita masuk kepada beberapa pertanyaan terkait dengan ibadah haji. Pertanyaan kemarin seputar mahdzuratul ihram atau larangan-larangan ketika seseorang sudah berihram apabila dilanggar. Karena banyak praktek begitu atau banyak penjelasan yang mungkin tidak lengkap didapatkan oleh jamaah haji, bahwa ketika seseorang melakukan pelanggaran langsung dikatakan kamu kena dam. Lupa ini dibilang kamu kena dam.
salah melakukan ini dikatakan kamu harus nyembelih dan seterusnya. Akhirnya ibadah haji ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Akhirnya ibadah haji ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Padahal kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan di dalam syariat kita ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum